Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi melanjutkan bab 1, yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran, dibiasakan kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Kalian harus bisa menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia. 2. Menjelaskan komposisi penduduk di Indonesia. 3. Kalian harus bisa menyebutkan jumlah penduduk Indonesia saat ini. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai sekitar 270 juta jiwa. Jumlah tersebut adalah hasil dari dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. 1. Faktor kelahiran atau natalitas. 2. Faktor kematian atau mortalitas. 3. Perpindahan atau migrasi. Kali ini kita akan melihat dinamika penduduk berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Kalian perhatikan di layar ya, tabel yang ada ini merupakan 10 negara dengan populasi penduduk terbanyak di tahun 2020. Jumlah penduduk yang besar ini di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif berlimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu persebaran penduduk atau distribusi penduduk. Adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Bisa kalian perhatikan di layar ini merupakan persentase jumlah penduduk di suatu wilayah atau pulaunya. Hampir dari setengah penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, yaitu 149 juta jiwa atau 57,12%. Yang kedua yaitu Sumatera, 55 juta jiwa atau 21,15%. Yang ketiga yaitu Kalimantan, 15 juta jiwa atau 6,07%. Yang keempat yaitu Pulau Sulawesi, 19 juta jiwa, sekitar 7,34%. Yang kelima yaitu Pulau Maluku, 2,9 juta jiwa atau 1,13%.
Yang keenam yaitu Papua 4,1 jiwa atau 1,60%. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara yaitu 14 juta jiwa atau 5,53%. Jadi dilihat dari peta persebaran penduduk ini, persebaran penduduk di Indonesia itu belum merata. Yang ketiga yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Di sini kalian bisa lihat ya, piramida penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita lihat di sini ya, jumlah penduduk terbanyak yaitu laki-laki usia 5 sampai 9 tahun. Sedangkan untuk laki-laki yang paling sedikit yaitu usia 70 sampai 74 tahun. Kalau untuk perempuan terbanyak itu usia 5 sampai 9 tahun. Usia yang paling sedikit yaitu usia 70 sampai 74 tahun. Dan kalian bisa lihat di sebelah kiri yaitu tabel komposisi penduduk. Yang keempat yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan dan kualitas penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, dan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Ada dua jenis migrasi, yaitu migrasi masuk atau bersifat menambah, disebut imigrasi. Sedangkan migrasi keluar atau bersifat mengurangi disebut emigrasi. Yang kelima yaitu keberagaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suatu bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik tahun 2020, di Indonesia terdapat 1,128 suku bangsa. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia. Misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Keragaman budaya dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini ya, ada contoh rumah adat dari berbagai daerah. Yang kedua yaitu contoh pakaian adat dari berbagai daerah. Yang ketiga yaitu ada contoh tarian daerah. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.